Saya ucapkan selamat pagi, shalom. Masih sehat semua? Tuhan kita luar biasa, amin. Kita ada di minggu terakhir di tahun 2021 bulan Desember, tepatnya tanggal 26 ini. Karena minggu depan kita sudah beribadah di awal bulan Januari, di minggu pertama bulan Januari 2022. Bapak Ibu, kita masih ada 2 acara persembahan anak dan perjamuan kudus. Oleh karena itu, marilah kita siapkan hati kita untuk kita mengikuti seluruh rangkaian acara ini dengan baik. Karenanya saya mau sampaikan dari tempat ini, mengucapkan syukur kepada Tuhan dan terima kasih kepada Tuhan yang memiliki pelayanan, mengizinkan saya boleh melayani bersama-sama Bapak Ibu di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita membuka Alkitab bersama-sama. Saya berkhotbah dengan satu tema, rendah hati. Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-38. Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-38. Alkitab berkata demikian. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba-Ku. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Maria berkata kepada dirinya sendiri, dan dia katakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba-Ku. Dia sedang memberikan pernyataan kepada dirinya sendiri ketika dia mendengarkan kabar tentang kasih karunia yang dianugerahkan Allah kepadanya, dan dia akan mengandung seorang anak laki-laki, dan dia akan menamai dia Yesus. Di dalam ayat 36 dikatakan, malaikat Tuhan memberikan penjelasan tentang apa juga yang terjadi kepada Elisabet. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, dia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Ayat 34 dari pembacaan yang saya sampaikan tadi malam, bahkan dari tanggal 23, ketika Maria berkata, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Dari keraguan Maria di dalam ayat 34 diakhiri dengan sebuah kalimat dalam ayat 38, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Pengertian aku ini sesungguhnya aku ini hamba Tuhan memberikan penjelasan kepada kita Bapak Ibu, bahwa Maria sadar bahwa dia tidak bisa membantah apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepadanya. Dia hanya seorang hamba Tuhan. Dia mengikuti apa yang dikatakan oleh malaikat, dan dikatakan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dengan kerendahan hati Maria menerima hal itu, dan dia katakan, jadilah padaku. Dengan kata Maria mengatakan, aku mengikuti apa yang kau katakan, karena aku ini adalah hamba Tuhan. Ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah yang saya baca dan saya ulas tadi tentang apa yang disampaikan oleh Maria. Orang yang rendah hati tahu dirinya hanya hamba Tuhan. Pada satu kali kelak, saya diundang ke satu tempat pelayanan, dan orang yang mengundang bertanya kepada saya, Pak Doni, kalau kami ngundang Bapak, berapa kira-kira anggarannya untuk Bapak? Hah? Saya bilang, aduh Pak, mohon maaf, saya pelayanan tidak pernah patok harga. Bapak harus siapkan saya anggaran berapa, saya nggak pernah pelayanan patok harga.
Ya, saya ini hamba Tuhan, dipercayakan Tuhan melayani, dan melayani hanya karena anugerah Tuhan. Orang yang rendah hati dia akan sadar kalau dia adalah hamba Tuhan. Bapak Ibu melayani dalam bentuk apapun di aparatur pemerintahan desa, karena kamu adalah hamba Tuhan, kamu harus melayani dengan rendah hati. Saya sedang membaca buku dengan judul Unboss. Sekarang ini tidak selamanya kita melayani dengan kita memerintah dan kita berlagak seperti bos. Hei, kamu sana, kamu kesini ya, kamu begini ya, kamu harus kerjakan ini ya, awas kalau tidak kerjakan saya pecat kamu. Dalam dunia pelayanan tidak seperti itu. Dan itu salah satu buku yang direkomendasikan oleh Ketua Umum Gereja Penginjil Indonesia. Saya pesan dan saya sedang membacanya. Buku itu memberikan sebuah pengertian bahwa seorang dalam jabatan pekerjaan apapun, dia harus menempatkan dirinya sebagai seorang pelayan. Rendah hati menandakan bahwa dia mengerti bahwa dia adalah seorang hamba Tuhan. 3 hal pengertian tentang hamba. Yang pertama, hamba artinya hanya mengikuti keinginan tuannya, tidak bisa menolak. Itu yang Maria lakukan. Dia hanya mengikuti keinginan tuannya. Dia tidak bisa menolak walaupun muncul sebuah keraguan. Bagaimana mungkin hal itu terjadi karena aku belum bersuami? Seorang hamba tidak bisa menolak keinginan tuannya. Hamba tidak punya hak untuk mengikuti keinginannya sendiri. Kalau Maria boleh berdialog dan berdebat dengan malaikat dan dia katakan, malaikat nggak usah saya lah, saya begini. Dia kalau dia kasih tahu lebih detail lagi tentang keadaannya dan tentang situasinya, dia mengikuti keinginannya sendiri. Makanya kalau badan pengurus jemaat dan panitia Natal, kalau hanya mau ikutin kemauannya sendiri, nggak bisa. Ikutin kemauan orang banyak. Ada orang kalau berdebat masalah panitia Natal, masalah konsumsi, mau berat babi berapa kilo aja orang bisa ribut. Ketua panitia bilang, babi kita siapkan 50 kilo. Lalu sekretaris bilang, oh kurang Pak Ketua. Terlanjur kita udah meraya Natal, 70 kilo. Lalu bendahara dukung sekretaris. Bendahara bilang, benar 70 kilo, yang 5 kilo kita tunu. Nanti udah lama nyawa, namakan tunu babi itu. Seorang hamba tidak bisa mengikuti keinginannya sendiri. Dan yang ketiga, hamba bisa meminta sesuatu yang diinginkan kepada tuannya. Hamba bisa meminta sesuatu yang diinginkan. Hamba bisa meminta sesuatu yang diinginkan kepada tuannya. Kita bisa minta sesuatu kepada Tuhan kita. Sebagai jemaat kita bisa minta sesuatu kepada Tuhan. Apa yang kita minta? Dan saya menguraikan tentang 2 hal. Apa yang Tuhan lakukan kepada hambanya yang rendah hati. Apa yang Tuhan lakukan kepada hambanya yang rendah hati. Yang pertama, Tuhan bisa melakukan sesuai dengan permintaan kita. Dalam Matius pasal 7 ayat 9 sampai 11 bilang begini. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ayat ini memberikan pengertian kita dalam posisi meminta
sesuatu kepada Tuhan. Waktu kita minta sesuatu kepada Tuhan, Tuhan tahu yang baik untuk memberikan kepada kita. Mungkin pemuda yang sudah cukup umur sudah mulai berdoa, Tuhan, umur udah 25, belum dapat pacaran dengan orang karangan Koran, putus. Dengan orang penyuguh, putus. Ketemu dengan orang anak nyuruh, baru 3 bulan kandas. Umur makin bertambah. Setiap ketemu orang ditanya, mana calonnya? Mana calonnya? Umur udah 25, udah minta sama Tuhan dari umur 20, 5 tahun doa enggak dikasih. Ketemu dengan orang NTT, bawa ke kampung, orang tua bilang terlalu hitam. Nanti kalau mati lampu susah jika mau gaya. Makanya salah satu kekhawatiran saya kalau udah khotbah di kampung, kalau khotbah malam mati lampu, kekhawatiran saya. Makanya waktu malam ibadah perkawinan mati lampu saya khawatir. Takut Bapak Ibu hanya lihat gigi saya saja. Ya kan? Saya lihat orang Jawa ini tidak ada yang warna kulitnya mirip saya, hitam, dia tidak ada. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita boleh meminta, tapi Tuhan yang kasih. Kita dalam posisi meminta, tetapi kita tidak bisa memaksa Dia untuk segera memberikan sesuatu kepada kita. Bapak Ibu, siapa di sini ibu-ibu guru yang sudah tes PNS berapa kali? Adakah di antara ibu guru, bapak guru dan katakan dalam hati, sudah pelayanan rajin, doa banyak, kadang-kala doa puasa, tes PNS nggak pernah lulus, P3K nggak lulus-lulus. Ya elah, orang dari kampung sana sembahyang nggak pernah, doa jarang, bukan aktivis gereja, sekali tes lulus. Lalu kita punya prinsip Tuhan nggak adil. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, perhatikan ayat ini. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberi yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Yang baik itu belum tentu sesuai dengan waktu kita dan sesuai dengan kemauan kita. Ulang, yang baik itu belum tentu sesuai dengan waktu kita dan sesuai dengan kemauan kita. Tapi kalau itu dari Tuhan, itu pasti yang baik. Karena yang baik dan sumber kebaikan itu datangnya daripada Tuhan. Yang kedua, tapi yang Tuhan berikan benar-benar yang kita butuhkan. Tadi poin yang pertama, Tuhan bisa melakukan sesuai dengan permintaan kita. Tapi ini poin yang kedua yang mau kita bahas. Yang Tuhan berikan benar-benar yang kita butuhkan. Yuk yang bawa Alkitab, buka Alkitabnya. Dalam Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 18. Ini poin terakhir khotbah saya. Dan nanti malam saya masih khotbah, tanggal 27 stephen, tanggal 25, 28 saya pulang. Udah kangen oi dengan bini oi. Pak Joy ketawa kuat ya. Yang bisa diri ya waktu tim jauh sekolah.
Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 18. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan tergoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalam sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakit. Alkitab bilang dalam ayat 5, di situ ada seorang yang 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan sakit, berkatalah ia kepadanya. Apakah yang dikatakan Yesus kepada orang lumpuh yang sudah 38 tahun ini? Yesus tanya, maukah engkau sembuh? Pertanyaan Yesus sangat singkat. Yesus cuma tanya, maukah engkau sembuh? Ayat 7 bilang, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun menolong aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Ayat 11. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ayat 12. Mereka bertanya kepadanya, siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi orang yang baru sembuh itu tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang ini, maka aku pun bekerja juga. 18. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Kisah orang lumpuh di kolam Bethesda ini, orang lumpuh ini sudah 38 tahun dan Yesus ketemu dengan dia. Waktu Yesus ketemu dengan dia, Yesus bertanya dengan orang lumpuh ini, maukah engkau sembuh? Dan jawaban orang lumpuh ini dalam ayat 7, jawab orang sakit itu kepada Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Yesus tahu keperluannya, Yesus tahu kebutuhan orang lumpuh 38 tahun ini. Dan Yesus tanya kepada orang lumpuh ini, maukah engkau sembuh? Dia memberikan alasan, tidak ada orang yang dapat menurunkan aku ke kolam ini. Orang lumpuh 38 tahun ini berpikir bahwa kolam itulah yang dapat menyembuhkan dia. Dia tidak tahu dia berjumpa dengan siapa pada waktu itu. Siapakah orang yang bertanya kepadanya, maukah engkau sembuh? Orang lumpuh 38 tahun ini tidak tahu dia ketemu dengan siapa, dia jumpa dengan siapa. Tetapi orang yang berjumpa dengan orang lumpuh ini
engkau sembuh. Dari kalimat ini saya maknai dan saya renungkan, Tuhan tahu keperluan kita. Dia bertanya tentang keperluan kita dan kebutuhan kita. Dan dia tahu apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, dan dia memberikan jawaban kepada orang yang rendah hati, kepada seorang hamba, karena itu betul-betul menjadi kebutuhannya, betul-betul menjadi keperluannya. Dan Tuhan jawab sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keperluan kita. Dan waktu orang lumpuh ini 38 tahun ini disembuhkan, Tuhan ketemu dia lagi. Yang sangat mengejutkan di dalam ayat yang ke-15. Di dalam ayat yang ke-13, 14 dikatakan begini. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Dengan kata lain, 38 tahun kelumpuhanmu terjadi, tapi engkau telah sembuh. Peringatan Yesus adalah jangan berbuat dosa lagi, supaya jangan terjadi sesuatu yang lebih buruk. Kita sudah diberikan banyak hal oleh Tuhan sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi yang menjadi persoalannya, ada banyak orang Kristen tidak tahu bersyukur. Minta apa Tuhan kasih. Minta apa Tuhan kasih. Saya sekarang dalam posisi hanya melakukan apa yang Tuhan mau untuk saya lakukan dalam hidup ini. Karena apapun yang saya minta Tuhan kasih, Bapak Ibu. Saya doa waktu bujang mau istri perawat, Tuhan kasih istri perawat. Karena saya orang sakit-sakitan. Dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau istri perawat. Dan Tuhan kasih istri perawat. Saya bergumul untuk anak dan Tuhan kasih anak 3. Pada waktu saya sakit-sakitan dioperasi 2 kali, ada seorang teman saya bilang begini dengan saya, operasimu berat, kayaknya kamu susah dia punya anak nanti. Itu menjadi terngiang yang terus kepikiran saya. Dan ketika saya berkeluarga, anak saya 3. Sampai ibu akhirnya steril, dia tidak bisa hamil lagi. Karena kalau tidak steril, bisa satu klub sepak bola. Karena cukup subur. Dikasih anak. Punya rumah, bangun rumah. Dan saya gambar ulang-ulang sesuai dengan keperluan kebutuhan. Kami doa puasa seminggu sekali untuk bangun rumah. Dan ketika punya rumah, bangun rumah, Pendeta Charles almarhum berkhotbah, saya menyampaikan kesaksian sampai saya meneteskan air mata. Dikasih rumah. Mau beli mobil pada waktu itu, saya hanya gambar gunting mobil dari koran, dan saya taruh di meja belajar saya doakan. Lalu ibu masuk ke dalam kamar, dia bilang, kamu doa apa, gambar apa itu? Saya mau kita punya mobil untuk kita pelayanan agar lancar. Lalu istri saya bilang, mimpi kali. Lalu saya doakan terus, Tuhan kasih mobil. Dalam pelayanan membangun gereja, saya minta dengan Tuhan kasih bangun gereja. Rumah dinas kembang di Manggala, membuka pusat pengembangan anak, Tuhan kasih. Membuat TK, Tuhan kasih. Segala pergumulan yang memang betul-betul menjadi kebutuhan saya, Tuhan kasih. Sekarang ini saya ada dalam posisi membalas kebaikan Tuhan dengan melayani Tuhan apa yang bisa saya lakukan. Jadi Bapak Ibu, karena saya ketemu Bapak Ibu dalam jumlah besar hari ini, saya khotbah di Jabai hari ini, khotbah yang kelima. Mungkin Bapak Ibu bertanya, sombong Pak Doni, tidak mau dia sampai tahun baru. Ditahan pun boleh Pak, tanya. Laga ya. Bukan itu Bapak Ibu. Bukan itu. Tapi karena saya sudah janji dengan orang tua di kampung untuk pulang dalam tahun ini, tahun depan saya siap untuk diundang sampai kepada tahun baru bersama dengan keluarga. Tapi tentunya bukan di Jabai lagi. Bosan juga orang Jabai lihat saya teruskan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan.
Tuhan tahu jemaat Jabai ini butuh rumah dinas 8 kali 12. Tuhan tahu. Dan Dia memberi sesuai dengan kebutuhan kita. Bapak-bapak mau perlu apa? Perlu motor sesuai dengan kebutuhan. Mau bikin rumah sesuai dengan kebutuhan. Tapi jangan sampai minta sama Tuhan mau bini 2. Kalau itu tidak sesuai dengan kebutuhan. Tidak ada bapak-bapak muda di sini yang doanya Tuhan tahun 2022 nak boga sikuki. Lalu Tuhan bilang siku ja nada ulih kau murus, minta 2 iku. Tuhan itu berikan sesuai dengan yang kita butuh. Kita minta apa dikasih sama Tuhan. Tapi dengan baik. Kadang-kala orang Kristen hanya banyak minta, tapi tidak tahu apa yang menjadi kewajibannya. Dalam minggu terakhir ini menjelang tahun baru, Bapak Ibu tuliskan permintaan dan pergumulan sama Tuhan. Tulis. Tapi kamu harus melakukan apa yang menjadi bagian. Di gereja ini tuliskan dan minta sesuatu kepada Tuhan, tapi kamu harus melakukan apa yang menjadi bagianmu. Jangan hanya minta saja. Yang menjadi bagian kita tidak kita berikan kepada Tuhan. Lalu kita hanya minta, Tuhan bilang, "Ikau hari Minggu datang jangan telat terus." Tapi nak minta sesuatu. Mintanya supaya cepat dikasih. Mau beli mobil, bangun rumah, mau cepat jadi. Mau beli motor, mau cepat ada. Mau punya anak, mau cepat berhasil. Tapi Tuhan bilang, datang ke sembahyang mulai jam 9, setengah 10 kau datang. Syukur Tuhan gak ngomong gitu. Udah kesaksian baru kau datang. Padahal rumah kau damping gereja. Rumah kau damping gereja. Kau datang udah setengah 10 lewat. Udah persembahan baru kau datang. Syukur Tuhan gak ngomong gitu. Kalau Tuhan ngomong gitu dengan orang Jabai, kalau gembala bilang ting pukul lonceng, oi Pak sembahyang, nona mah sampai sikit lah. Belum habis sebatang Pak gembala. Tidak berbaju lagi, pakai selawar pendek lagi. Santai sikit Pak gembala. Di damping gereja. Datang udah setengah 10 lewat. Tapi minta motor, minta cepat. Minta bangun rumah, minta cepat. Minta pekerjaan, minta cepat. Tuhan bilang, lu datang sembahyang aja lama terus. Lu majelis gereja, datang sembahyang lama terus. Lalu datang dengan gagah-gagah gini, cari tempat duduk di depan lagi. Datang terlambat. Ya ampun, minta yang cepat, tapi datang gak pernah cepat sembahyang. Kita terlalu slow, terlalu santai kita nih Pak. Tapi kita minta sesuatu maunya cepat semua. Tapi kita untuk iring Tuhan itu lelet, ibarat kura-kura jalan. Orang melangkah kaki ke rumah Tuhan udah semangat. Kita masih santai loh. Udah sampai pintu gerbang baru diinjak rokoknya. Tapi di Jabai tidak ada. Nggak ada. Jangan boleh salaman dengan aku di depan Pak. Harus tetap salaman, kita damai. Tahun 2022 ibadah jam 9 datang. Jangan dekat rumah, datang paling lambat Pak. Kamu dekat rumah gembala, dekat gereja, datang paling lama Pak. Ya elah, berkatnya dapat separuh, nggak full berkatnya. Ya kan? Harus cepat sedikit, sigap sedikit. Jangan lelet-lelet Pak. Kita ketinggalan.
sama Tuhan cepat sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi kita tidak melakukan yang menjadi bagian kita. Biarlah dua hal ini kita mengerti betul. Kita menjadi hamba yang rendah hati. Amin. Mau Tuhan kasih kita pelayanan apapun, nyapu gereja, cuci piring, musik, apapun kita katakan sama gembala, siap. Gembala ini pemimpin, komandan kita. Kita ikutin arahannya dan hormati pemimpin. Saya percaya tanggal 29 tidak ada yang neler sambil pegang gini lalu bilang, Pak Gembala mau coba sedikit. Coba sedikit Pak Gembala. Nyaman ke? Kalau dia mulai lihat Pak Gembala dengan mata begini, nyaman ke Pak Gembala? Mau coba? Waktu saya pelayanan di tempat dulu, satu tempat ada BPJ main biliar, dan pakai baju dia main biliar, di atasnya ada uang. Dia nyodok biliar gini. Tahu Bapak Ibu biliar, kalau Bapak Ibu ke Simpang tuh yang saya singgah dengan Pak Minto, ada meja biliar Pak Minto ya. Nah, Pak Minto nggak suka situ ya. Oh enggak, hanya ngopi ya Pak ya. Hanya ngopi ya Pak ya. Ada meja biliar di sini, ada meja biliar. Lalu arwah ini, Bapak ini, saya turun dari rumah jemaat dengan ibu, lalu dia bilang, Pak, enggak ikut Pak, iseng-iseng berhadiah. Dia ngajak saya main, iseng-iseng berhadiah. Lalu saya bilang, Tuhan, jamah orang ini. Satu kali kelak dia jadi BPJ. Itu doa saya sebagai gembala. Saya enggak pala, saya hanya senyum. Jamah orang ini satu kali kelak Tuhan jamah dia jadi BPJ. Ada masa dia sakit malaria otak Bapak Ibu. Dibawa ke rumah sakit, palanya tuh dibotakin semua, gundul. Dia kejang-kejang teriak-teriak di rumah sakit. Satu ruangan di rumah sakit umum yang lama itu udah takut dengan dia. Saya datang, saya tumpang tangan kepalanya. Hampir setiap hari saya datang, saya tumpang kepalanya. Sembuh dia Bapak Ibu sampai sekarang. Betul dia jadi BPJ. Dia tinggalkan judi biliarnya, dia tinggalkan sabung ayamnya, dia tinggalkan mabuknya, dia tinggalkan rokoknya. Dia jadi BPJ sekretaris jemaat kalau dia ikut saya. Makanya saya kalau ada orang yang begitu, saya hanya doa. Saya bilang, Tuhan, tangkap orang ini satu kelak-kelak jadi BPJ. Jadi Pak Gembala kalau ada yang ganggu Pak Gembala sebagai pemimpin, doa aja. Tuhan tangkap orang ini dan pulihkan sama dia. Karena Tuhan tahu cara nangkap orang untuk kembali kepada dia. Pak Gembala itu gak pernah doa pada jemaatnya. Kalau jemaatnya ganggu Gembala sambil ngajak nawarin minum gini, dan Pak Gembala gak pernah doa, mudah-mudahan engkau mati cepat. Gembala tetap berdoa supaya jemaat. Bapak Ibu diberkati Tuhan, amin amin. Mari kita tunduk kepada Tuhan.